Oke, saya share screen kontraknya. Nah, sebenarnya kontraknya sendiri di sini masih belum lengkap karena saya masih menunggu yang dari Pak Akif. Tapi materi yang dari Pak Akif sendiri pun nanti nggak akan apa ya, materi-materinya info awalnya dari saya. Jadi kayak nanti beberapa akan saya bawa, nanti kemudian yang akan lebih detailnya ketika di Pak Akif. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Jadi nanti untuk yang di saya sebenarnya materinya nanti itu lebih banyak tadi itu yang mengenai desain produk entah itu secara umum, tapi kita juga akan masuk lebih fokus ke biomedical product khususnya untuk yang di bidang rehabilitasi. Jadi untuk mata kuliah ini sebenarnya saya tidak untuk apa ya, mulai dari penilaiannya, terus nanti kemudian UAS atau kuis, kemungkinan untuk kuisnya tidak ada. Jadi penilaian akan lebih banyak ke tadi ketika desain produk itu nanti kemudian nanti akan dibagi kelompok, kemudian nanti tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya seperti apa. Sudah kelihatan? Oh, hilang lagi. Sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. ini si saya yang macet sekarang gantinya. Jadi nanti itu kalau yang di bagian saya lebih banyak nanti lebih ke kalian akan diskusi kelompok. Jadi makanya nanti kalau misalnya kita pakai yang Zoom yang ada yang sempat saya share dan saya taruh di apa namanya di description chat itu nanti kita nggak bisa breakout room. Tapi kalau misalnya pakai nanti sepertinya bisa. Nah itu nanti akan ada kesempatan, nanti akan saya bagi kelompok-kelompok, kemudian nanti kalian akan diskusi di sana, saya akan coba masuk ke masing-masing kelompok nantinya. Sudah bisa terlihat ininya? Ini RPS yang saya tunjukkan. Aduh, sorry. Sudah agak macet-macet ini. Nah, itu tadi materi nanti pertama kita pengenalannya terlebih dahulu seperti apa itu desain produk, terus kemudian prosesnya seperti apa ada apa saja di dalamnya. Nah, itu nanti akan mungkin sekitar 3 minggu akan berbicara tentang itu. Tapi nanti akan saya bagi menjadi yang pertama cuma pengenalan. Setelah pengenalan kemudian akan lanjut ke materi tentang apa itu rehabilitation engineering sama assistive device. Nah, baru setelah kalian mendapat istilahnya basicnya mengenai rehabilitation engineering dan assistive device, nah kemudian dari situ kalian sudah bisa mulai masuk ke desain produknya. Nah, di sini saya membaginya, yang pertama kontrak, kemudian dasar-dasar tadi itu desain produknya, kemudian ada nanti namanya sistem sintesis, evaluasi, dan studi kasus begitu. Ini saya masih menunggu yang dari Pak Akif. Yang Pak Akif pun nanti itu materinya tadi itu lebih ke implementasi. Jadi misalnya lebih ke mengambil satu kasus tertentu, kemudian ambil dari paper. Nah, kemudian dari satu paper itu kalian melihat satu bagian tertentu. Jadi nggak keseluruhannya. Misalnya kalian ingin melihat mengenai sistem mekaniknya, atau ingin melihat sistem sensornya, atau ingin melihat sistem pengolahan sinyalnya. Nah, kemudian akan kalian bahas secara rinci, tapi tetap nanti tujuannya adalah untuk rehabilitasi fokus akhirnya, seperti itu. Kalau untuk materinya secara umum tadi itu, mungkin ada pertanyaan dulu? Apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas? Belum, Pak. Oke. Jadi tadi ya, seperti yang saya bilang, nanti akan lebih banyak kita bentuknya diskusi. Jadi materi yang saya berikan lebih ke basic-basic tadi itu, nanti kita akan diskusi mengenai topik-topik yang akan saya bagikan.
Kalau kalian lihat di apa namanya aula sudah bisa lihat grup kelompok-kelompoknya belum? Untuk di aulanya. Kalau misalnya belum, nanti bisa saya share di grup WA kelompoknya. Jadi nanti akan ada 4 kelompok, satu kelompok 7 orang. Kemarin sudah saya buat, saya acak begitu, yang aula yang ngatur anggota-anggotanya. Nah, nanti tiap kelompok akan mendapatkan satu topik tertentu, yang topik itu nanti akan dibahas selama setengah semester ini, selama nanti materi dengan saya. Topik-topiknya nanti antara lain antara lain topiknya itu yang pertama adalah apa tadi itu wheelchair, jadi kursi roda. Terus kemudian yang kedua ada BPI, kasusnya BPI, brachial plexus injury, jadi istilahnya cedera yang ada di bahu. Terus kemudian yang ketiga ada BPI, terus wheelchair, satu lagi itu ada apa tadi ya, saya lupa. Ada assistive device yang digunakan untuk anak yang menderita ALS. Nanti untuk detailnya akan saya beri namanya project description. Di situ nanti kalian akan tahu yang diminta nanti seperti apa. Dan satu lagi tentang, ini yang masih belum pasti, ada 2 kemungkinan. Satu tentang namanya adjustable bed, atau istilahnya tempat tidur yang ada di rumah sakit, tapi itu bisa di-adjust biar nanti dia itu akan menyesuaikan untuk pasien yang mengalami diabetes. Nah, untuk pasien yang mengalami diabetes itu ada case tertentu yang dia itu harus digerakkan, tidak boleh diam terlalu lama, karena nanti kalau misalnya diam terlalu lama akan menimbulkan luka yang namanya dekubitus. Nah, itu kalau nggak itu nanti akan ini lower back pain, jadi istilahnya sakit yang ada di tulang belakang, khususnya di bagian punggung bagian bawah. Nanti untuk kelompoknya akan diacak setelah perkuliahan ini nantinya. Oke, seperti itu pengenalannya. Terus kemudian jangan lupa juga untuk ini, nanti ketika mungkin di tengah-tengah kuliah ini atau nanti di akhir, kalian bisa presensi di aula. Sudah saya sediakan attendance di situ, jangan lupa diisi. Terus kemudian materi hari ini juga sudah saya upload di sana, juga ada istilahnya bahan readernya. Jadi reader itu merupakan udah langsung sekumpulan proses di situ yang lebih detail. Jadi kalau misalnya nanti di kuliah saya ambil poin-poinnya, nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat di readernya. Itu sudah saya upload juga di aula, nanti bisa diakses di sana. Kemudian untuk kita masuk ke materi, atau mungkin ini, kalau misalnya untuk kontraknya tadi tuh, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya untuk penilaian tadi itu, biasanya saya sama Pak Akif langsung dibaginya 50-50, jadi saya bagian 50%, Pak Akif juga 50%, kemudian 50% kalau di bagian saya, biasanya di sini akan saya bagi, karena nanti akan lebih banyak nilai kelompok di situ. Akan ada beberapa nanti yang bentuknya tetap ada yang individunya, tapi yang paling besar tetap yang dari proyek kelompoknya, seperti itu. Jadi saya harap semua bisa berperan aktif ya di kelompoknya masing-masing nantinya, turut menyampaikan ide-idenya, terus kemudian memberikan solusi yang kalau misal di sini, kalau saya harapannya bukan cuma solusi yang semacam ya udah untuk proyek ini aja, tetapi kalau misalnya bisa sampai menyampaikan solusi yang mungkin itu memang bisa real dilaksanakan di lapangan, itu kan sangat bagus sekali, kayak begitu. Jadi tetap mungkin kalau ingat dulu waktu di kelas biomekanika, saya sempat minta kalian untuk istilahnya, coba kalau ada case begini, minta tolong dong desainkan alat bantunya seperti apa. Nah, ini bentuk lebih komplitnya dari tugas-tugas yang seperti itu. Kalau kemarin kan kalian melihatnya cuma saya kasih deskripsi singkat, kemudian kalian istilahnya mendesain sekreatif mungkin, tetapi tetap logis, sama seperti itu. Tetapi ini prosesnya akan lebih
tertata lagi, akan lebih detail lagi begitu. Prosesnya apa saja? Nah, akan kita bahas setelah ini. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi mengenai biomedical product design. Pak, saya mau nanya Pak, Ya. yang absen di aula itu ada passwordnya ya Pak? Oh ya, passwordnya week 1, saya tulis di chat ya. Oh iya. Muncul nggak ya? WEEK 1, nggak pakai spasi, langsung. Bisa muncul nih kalau di share screen begini chatnya. Oke, ada lagi? Oh, mungkin sekedar sebelum masuk ke sini, biomedical product design ini sebenarnya tadi itu sempat saya singgung di awal bahwa tidak hanya berlaku di industri biomedis saja, tetapi hampir di semua industri yang basicnya engineering itu untuk proses istilahnya apa ya, mencari solusi mostly atau istilahnya meng-create produk itu mostly mengikuti proses ini. Jadi istilahnya kalau kalian udah istilahnya apa ya, mengetahui proses desainnya benar seperti apa, nah ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang nantinya seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, cara berpikirnya akan lebih sistematis. Oke, tuh karena responding. Nah, di sini kalau misalnya kita bilang biomedical product design, kita harus tahu dulu yang dimaksud di biomedical product ini seperti apa. Nah, di sini banyak sekali ya jenisnya, karena mungkin kalian di sini udah semester 7 begitu, pasti sudah banyak menemui berbagai macam biomedical product. Entah itu baik yang bentuknya istilahnya instrumen atau alat besar begitu, atau yang bentuknya dia ini, apa namanya, kalau kita bilang material enggak ya, tapi dia udah bentuknya udah produk, tapi yang base-nya itu dari material. Itu banyak sekali contohnya. Contoh dari biomedical product ini. Nah, ini contoh-contoh yang kasaran umumnya ya. Misalnya di sini kalian bisa lihat mulai dari ada yang stetoskop, terus kemudian alat-alat seperti ECG, EKG, pasien monitor, terus kemudian ada juga yang scale, cuma timbangan saja, atau bahkan sederhana cotton swab atau plaster begitu. Itu semua termasuk di sini biomedical product. Hubungannya tetap dengan biomedis, karena nanti untuk mendesain yang paling apa ya istilahnya, paling sesuai, paling cocok dengan fungsinya dan yang diminta oleh pasaran, nah itu harus seperti apa sih? Nah itu akan dijelaskan lebih rinci di prosesnya nanti. Sampai ke alat-alat yang besar seperti ada MRI, ada kemudian yang lebih besar lagi apa misalnya CT scan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali jenis-jenisnya dan itu tetap biasanya untuk proses yang desainnya itu pasti memperhatikan apa yang tujuannya mau digunakan untuk apa, dan biasanya kembali lagi ke pasien atau penggunanya, user, yang di sini adalah dokter nanti kebanyakan. Nah, di sini adalah biomedical, ini adalah prosesnya, sebenarnya whole prosesnya untuk ketika mendesain suatu produk. Kalau misalnya produk development-nya itu mulai dari awal di sini nggak bisa minimize ya. Nah, di sini yang pertama adalah pertama harus formulating goal and strategies. Jadi istilahnya tujuannya apa, strateginya seperti apa itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian goal dan strategi ini disesuaikan dengan policy atau aturan-aturan yang ada. Kan sekarang sudah banyak nih badan-badan yang memang mengatur, misalnya kalau membuat misalnya contoh ya, kayak misalnya benang jahit atau mungkin misalnya membuat perban atau misalnya membuat kateter seperti itu standarnya seperti apa, itu sudah ada. Kalau misalnya kita tahu biasanya masih tergabung dengan FDA, Food and Drug Association, yang biasanya itu base-nya di Amerika, atau di Indonesia kita ada BPOM.
Di situ biasanya kalau Alkes masuk juga sih di Kemenkes, tapi biasanya akhirnya atau aturan-aturan yang biasanya kalau misalnya mau dipakai harus ada logo-logo tertentu, kayak misalnya pasti sering lihat kan kalau misalnya di alat-alat elektronik biasanya di belakangnya itu ada CE marking. Nah, seperti itu pasti akan ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi ketika mau mendesain suatu produk. Kemudian setelah itu bagaimana setelah goal sama strateginya sudah dicapai, sudah ditentukan seperti itu, bagaimana kemudian membuat dan menyeleksi produk yang baru di sini. Di sini produk yang baru ini akhirnya menyesuaikan dengan pasar biasanya atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Produk-produk yang baru di sini akan muncul biasanya karena keluhan-keluhan dari user begitu. Usernya di sini minta biasanya contoh yang apa ya? Ada yang misalnya mungkin ada yang tahu kalau misalnya orang gagal jantung karena apa ya, jantung koroner, itu kan berarti ada aterosklerosis yang dulu mungkin sempat saya bahas waktu di biomekanik yang jantung, itu kan membutuhkan kateter tertentu. Nah, ini ada dokter yang minta, bisa nggak kalau kateternya tuh apa istilahnya ujungnya itu dikasih kamera gitu misalnya biar nanti lebih jelas gitu. Nah, itu pasti input-input yang seperti itu atau permintaan dari user yang seperti itu akan menimbulkan ide-ide baru untuk pengembangan biomedical product tadi itu. Yang kalau di sini itu yang ini masuk di bagian ideas for new product. Ide-ide apa yang bisa yang muncul yang biasanya permintaan dari usernya. Entah itu dari user di sini dokter atau mungkin hal-hal sederhana yang akan dipakai langsung oleh pasien. Misalnya kalau tadi nanti mungkin akan muncul yang di kursi roda nih nanti. Kayak misalnya ada yang request, bisa nggak kalau kursi rodanya itu apa namanya, misalnya yang agak unik dikit, kursi rodanya bisa terbang kayak gitu. Waduh, kan jadi challenge tersendiri. Nanti info-info yang seperti itu yang masih logis untuk dikerjakan oleh engineer itu yang akan menimbulkan ide-ide baru untuk produk yang baru lagi. Produk yang baru di sini tidak harus pure baru dari yang sebelumnya belum pernah ada, tidak, tetapi bisa aja merupakan bentuk pengembangan, namanya juga development ya di sini ya, pengembangan dari produk yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Jadi sini dari ide dari produk yang baru ini terbagi 3. Jadi yang pertama merupakan development of production. Jadi produksinya itu seperti apa sih pengembangannya? Maksudnya di sini adalah proses produksinya akan mau seperti apa. Biasanya itu mulai dari proses-proses besar yang ada di dalamnya. Mulai dari apakah harus tadi ngambil yang lama, ataukah pakai yang benar yang baru saja, atau mungkin kira-kira pengembangannya itu harus di negara mana, kan dilihat kemudian kebutuhan dari pasarnya. Itu untuk yang production development, biasanya dilihat yang di situ. Tetapi kemudian yang kedua, kalau untuk produk desainnya di sini untuk menghasilkan suatu prototype. Nah, ini yang core kerjanya biomedical engineer untuk biomedical product itu di sini biasanya, di bagian product design dan pembuatan prototype. Jadi di sini setelah tadi punya ide yang bermacam-macam begitu ya, punya ide yang sudah disesuaikan dengan apa namanya permasalahan atau input dari user, di situ product design jalan di sini. Harus ngapain dulu nih? Harus prosesnya seperti apa dulu? Apakah langsung ya udah asal buat aja trial error kemudian jadi begitu? Kan nggak harus gitu kan. Kalau trial error pasti nanti nggak akan efektif dan efisien. Jadi harus prosesnya pertama, nanti akan lebih detail lagi setelah ini, diawali dengan ada namanya itu analisis phase atau fase analisis yang di sini akan lebih detail mengenai permasalahannya seperti apa, nanti tujuannya itu mau membuat device yang seperti apa, kemudian yang diminta oleh tadi usernya itu seperti apa. Nah, itu dibahas dulu di awal sebelum akhirnya masuk ke proses pembuatan. Nanti kalau proses pembuatan itu namanya ada sintesis phase atau istilahnya fase sintesis atau fase pembuatan. Yang kemudian di situ akan dibagi menjadi 3 sampai ke fase yang ketiga itu merupakan sudah produk finalnya atau final prototype yang nanti siap diuji coba secara entah itu in vitro ataupun in vivo atau secara klinis seperti itu. Itu untuk yang bagian product design untuk pembuatan prototype. Kemudian selain itu juga perlu dilakukan sales planning di sini. Tadi ini ya balik lagi ke marketnya seperti apa, market yang disasar ini seperti apa. Kayak tadi misalnya, kayak sekarang misalnya ini ya dalam masa pandemi ini, pasti banyak sekali
biomedical industry begitu yang mencoba untuk mengembangkan produk-produk mereka agar sesuai dengan kondisi yang sekarang begitu. Misalnya yang paling in sekarang misalnya ventilator begitu. Ventilator di sini nggak akan, kalau misalnya ventilator terlalu mahal, terlalu besar, bulky begitu, itu nggak akan cepat laku karena nanti istilahnya yang dibutuhkan, yang akan dipakai kan harus lebih sering mobile. Nah, pasti nanti akan dari bentuknya dibuat lebih minim, kemudian tapi tetap secara fungsional dia bekerja dengan baik. Seperti itu. Nah, dari hasil prototipe sama production plan, di situ akan lanjut ke proses production. Yang di sini pasti akan melewati banyak hal, melewati banyak pengujian. Karena nanti ya, kalau untuk seperti yang kalian ketahui, mungkin di kuliah yang dapat ini ya. Mungkin waktu di pengantar tekno dulu sih, semester 2 itu ada kayak misalnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh biomedical product sebelum dia tuh sampai ke pasaran. Itu prosesnya memang agak panjang begitu ya. Ada istilahnya, tadi saya sebut in vitro, in vivo, ada preklinis, terus kemudian klinis. Klinis pun ada tahapannya banyak begitu sampai nanti kalau sudah melewati yang tahapan terakhir baru bisa ke pasaran kayak begitu. Kemudian kalau itu dilanjutkan, tadi hubungannya sama marketing, nah di sini ada sales and distribution. Bagaimana kemudian produk-produknya ini akan didistribusikan, kemudian apakah marketnya itu sesuai sasaran atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sampai yang terakhir kemudian digunakanlah oleh pengguna atau pasien di sini. Nah di sini semua proses ini akan terlibat dalam akan membutuhkan yang namanya inovasi. Jadi istilahnya ide-ide yang baru, ide-ide yang cemerlang, yang tujuannya biasanya yang paling banyak adalah memangkas waktu dan memangkas biaya. Dua itu yang biasanya itu paling dikejar begitu. Karena kayak misalnya kondisi yang seperti ini nih, pandemi, kayak misalnya untuk mencari vaksinnya, itu pasti dua itu yang selalu ditekan begitu. Bagaimana caranya biar ini nggak butuh waktu yang panjang. Karena kalau misalnya untuk vaksin itu bisa puluhan tahun kalau misalnya kita ikut prosedural yang umum begitu. Tetapi kalau untuk yang sekarang butuhnya mendadak pasti akan dipangkas lagi biar lebih cepat prosesnya. Kemudian di dalam semua proses ini pasti nanti tidak akan lepas dari yang namanya kerjasama. Kalian tidak akan pernah nanti kalau misalnya udah kerja begitu ya tidak akan pernah kerja itu sendiri begitu. Pasti nanti akan ada hubungannya, interaksi dengan tim-tim yang lain. Kalau mungkin kalian di bagian R&D atau di engineer-nya begitu ya, pasti nanti akan berhubungan dengan yang pihak klinisnya, yaitu yang di sini adalah dokter atau perawat dan lain sebagainya. Atau nanti berhubungan dengan bagian yang ini marketingnya, karena dari yang marketingnya ini biasanya merupakan ujung tombak yang mereka itu paling sering mendapatkan komplain, input dan lain sebagainya begitu dari para user. Karena kalau engineer sendiri itu akan sangat akan sangat jarang bertemu langsung begitu. Yang biasanya bertemu langsung atau di face to face begitu itu biasanya orang marketingnya. Makanya kadang itu ada istilahnya kalau di bagian marketing, selain marketing pasti nanti jalan tuh ada namanya produk spesialis begitu. Jadi kalau orang marketing yang tahu bagaimana strategi marketingnya, produk spesialis itu yang nemenin yang paling tahu sama alat yang mau dijual nantinya. Kayak begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan yang dari industri atau dari yang universitas, pasti kan, atau misalnya di sini maksudnya lembaga pendidikan begitu ya, itu pasti biasanya cukup cara berpikirnya agak berbeda. Contoh misalnya kalau di lembaga pendidikan atau universitas, pasti di sini adalah aplikasi dari knowledge yang ada. Jadi istilahnya ilmu pengetahuan yang ada. Tapi kalau misalnya yang di industri di sini hubungannya sama produk langsung. Kalau misalnya di university lebih ke menghasilkan bagaimana produk yang baru. Nah, kalau di industri akhirnya lebih banyak, kalau misalnya menghasilkan produk yang baru itu lebih panjang prosesnya. Tetapi kalau yang di industri akhirnya lebih memilih memodifikasi dari produk yang sudah ada. Jadi akan lebih tahapan nanti untuk sampai ke pasaran itu lebih singkat. Contoh seperti ini. Untuk misalnya mengembangkan exoskeleton seperti itu misalnya. Nah itu
biasanya yang paling banyak untuk yang mengembangkan di awal itu pasti dari sisi yang pendidikan, yang universitas begitu, apa lembaga penelitian seperti itu. Itu yang paling banyak mereka mengembangkan produk-produk misal tadi yang tadi saya contohkan exoskeleton. Tetapi kalau yang di industri, nah ini makanya mereka adalah apa yang sudah ada yang sudah di pasaran itu yang kemudian mereka modif begitu. Kenapa? Tujuannya adalah satu, tadi untuk mendapatkan izin edar ke pasaran itu akan lebih mudah ketika mereka sudah memodifikasi barang yang sudah ada. Jadi istilahnya barang yang sudah ada kan udah lolos uji nah istilahnya gitu ya, sudah sampai ke pasaran begitu. Itu ketika itu dimodif itu membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk sampai ke pasaran lagi dibandingkan produk yang memang benar-benar baru dari awal. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat yang ada di pasaran begitu, jarang sekali sih memang yang produk itu memang pure baru dari awal. Pasti itu akan merupakan modifikasi dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian ini nih. Ini yang mungkin kalau menurut saya apa ya, yang akhirnya membedakan antara research dengan desain. Yang mungkin menurut saya ini penting kalian tahu kayak apa sih bedanya seorang engineer dengan seorang researcher begitu. Itu yang biasanya itu kadang masih apa ya, abu-abu gitu. Kalau seorang researcher itu lebih dituntut untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian mereka spesifik ke salah satu ilmu pengetahuan tertentu seperti itu. Kemudian know everything of nothing. Jadi istilahnya tahu segala hal tapi itu lebih ke satu hal tertentu gitu karena tadi mereka spesialis gitu ya, satu bagian tertentu gitu. Kemudian mereka yang di bagian research ini lebih ke analisisnya bagaimana data yang sudah didapatkan dan lain sebagainya. Kemudian lebih fokus ke strukturnya, urutannya begitu. Kemudian yang terakhir adalah goal-nya yang kemudian akan dicapai. Ini cukup berbeda dengan ketika kita melihatnya itu dari sisi desain. Nah, di sini kalau desain lebih ke aplikasi yang baru dari pengetahuan yang sudah ada. Nah, jadi kayak pengetahuan yang sudah sudah dikembangkan sebelumnya itu yang kemudian diaplikasikan ke ke kasus-kasus yang baru begitu. Jadi bukan memang menemukan sesuatu yang baru, tetapi aplikasi dari yang sudah ditemukan sebelumnya. Saya masih ingat hasil ujiannya siapa ya dulu, Fahmi kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya di soal ujiannya kan saya minta kalau misalnya biar menyeimbangkan kalau misalnya hitnya retak atau apa, nah itu kan jawabannya dia menggunakan semacam balancer yang bisa digunakan untuk kamera. Nah itu kan kalau buat saya itu salah satu ide yang menarik dan bisa diaplikasikan. Tetapi mungkin kalau misalnya dari bentuknya mungkin masih bulky, tapi itu idenya bisa diapresiasi gitu menurut saya karena ini istilahnya apa ya? Tadi yang existing knowledge-nya yang awalnya itu dari kamera, nah ini diaplikasikan ke manusia dengan kasus yang memang tujuannya adalah menyetabilkan begitu di bagian hip-nya seperti itu. Terus kemudian untuk yang bagian desain tadi lebih ke generalis, jadi lebih ke bagaimana yang dilihat adalah karena pemakai dari produk-produknya nanti itu bisa macam-macam, jadi lebih ke bagaimana sih ketika knowledge yang udah ada itu diaplikasikan tuh yang pakai bisa lebih luas begitu. Kemudian selanjutnya ada know nothing of everything. Jadi di sini karena dia lebih ke generalis, biasanya tidak spesifik ke satu yang akhirnya yang diketahui. Nah, kemudian ini nih yang bagian core-nya yang cukup membedakan antara research dan desain. Kalau research tadi kan lebih fokusnya ke analisis. Tapi kalau untuk yang desain itu lebih fokusnya ke sintesis. Maksudnya sintesis seperti apa? Sintesis di sini adalah tadi itu menghasilkan desain-desain yang baru, terus kemudian dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, bukan lebih ke menganalisis, tapi lebih tadi menghasilkan ide-ide yang baru seperti itu. Kemudian ide-ide itu tujuannya adalah untuk mencapai goalnya begitu. Secara fungsionalitasnya juga masih terpenuhi. Baru kemudian struktur di sini yang bagian akhirnya.
posisi goal sama struktur di sini terbalik antara yang di bagian research dan design. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya ini kembali lagi ya, pengertian tentang biomedical technology. Di sini merupakan, ya kalian sudah tahu sendiri, bidang ilmu kita merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat multidisiplin. Karena sangat berkaitan dengan banyak hal begitu. Tergantung nanti mau fokusnya seperti apa. Ada yang hubungannya dengan lebih ke computer science, ada yang hubungannya lebih ke medisinnya, ada yang hubungannya lebih ke mekaniknya, ada juga yang hubungannya lebih ke manajemen seperti itu. Dan masih banyak lagi. Jadi kayak kaitannya tuh sangat banyak, bisa kemana-mana. Tinggal apa ya? Kalau saya bilang tuh lebih ke bagaimana kalau misalnya saya bilang ke mahasiswa seperti ini, kalian lebih baik tahu banyak hal tetapi mungkin nggak terlalu dalam untuk selama masa mahasiswa seperti ini ya, dibandingkan tahu sedikit tapi itu dalam banget. Karena kalau nanti untuk ke dunia kerja itu kan akan bisa macam-macam begitu. Baru nanti kalau sudah terjun di dunia kerja, udah tahu bidangnya spesifik mau di apa, nah itu baru didalami di sana. Tetapi untuk statusnya masih mahasiswa seperti ini, buat saya kalian lebih baik tahu banyak hal, macam-macamnya itu banyak, tapi mungkin nggak perlu yang sampai detail dalam kayak seperti itu. Atau mungkin nanti ketika ini deh proposal atau skripsi baru yang spesifik ke satu topik begitu. Tetapi ketika sampai lulus pun at least kalian sudah tahu banyak hal gitu mengenai biomedical teknologi ini sendiri. Jadi istilahnya apa ya? Jangan mengotak-ngotakkan kayak karena aku di instrumen begitu nggak perlu tahu biomaterial, karena ada yang karena minatnya lebih milih biomaterial nggak perlu tahu instrumen. Kalau buat saya itu salah besar seperti itu. Banyak senior-senior kalian yang dari biomat kemudian kerjanya di instrumen, yang dari instrumen kerjanya di biomat, bisa silang-silang seperti itu. Tetapi juga karena tadi itu dari awal kita sudah dikenalkan dua ini, jadi mostly sebagian besar dari mereka tetap survive begitu, walaupun dari instrumen belajar biomat atau sebaliknya masih tetap bisa bertahan di tempat kerja masing-masing. Nah, di sini ini kalau misalnya dibagi itu ada 3 area sebenarnya. Jadi ada diagnostik, terapi, sama evaluasi. Nah, kalau diagnostik itu kan berarti lebih ke apa ya? Tugasnya lebih mendiagnosis atau mendeteksi begitu. Nah, itu yang paling banyak instrumen di situ atau sensor, atau juga bagian-bagian yang tentang imaging. Karena tujuannya adalah untuk mendiagnosis. Jadi misalnya seperti X-ray, CT scan, MRI, terus kemudian sensor-sensor seperti yang dipakai di untuk diabetes, stripnya diabetes, gula darah, kolesterol itu, atau medical instrumentation yang alat ukur seperti termometer, tensiometer, dan lain-lainnya. Kalau untuk yang terapi, nah karena tujuannya aja untuk terapi di sini yang paling banyak, dan ini istilahnya apa ya, permintaan tuh nggak pernah habis, itu yang biasanya ke arah yang ortopedi. Itu paling banyak, kayak hampir di semua rumah sakit itu permintaan paling banyak, apalagi kalau di Indonesia masih banyak ini ya, sepeda motor, jadi tingkat kecelakaan tuh tinggi, jadi permintaan untuk produk-produk ortopedi itu tinggi begitu. Atau yang rehabilitasi di sini, nah ini yang jadi core mata kuliah ini ya. Rehabilitasi di sini tuh mungkin nanti akan saya bahas lebih banyak minggu depan, tapi ini untuk sekilasnya aja. Jadi rehabilitasi di sini tidak hanya fokus ke rehabilitasi yang bentuknya itu secara alat gerak, tidak hanya itu. Mungkin yang kalian banyak tahu mungkin yang alat gerak, kayak contohnya yang istilahnya yang tongkat untuk bantu berdiri, strut, terus kemudian tadi ada kursi roda, ada juga exoskeleton yang itu masuk ortotics atau prostesis, tapi juga termasuk rehabilitasi yang membantu, yang tujuannya membantu untuk memulihkan salah satu fungsi tubuh, bagian tubuh manusia. Contoh,
kalau misalnya orang nggak bisa mendengar karena di sini ada kelainan syarafnya. Nah, kemudian proses rehabilitasinya ini dibantu dengan menggunakan hearing aid. Nah, itu termasuk rehabilitasi yang seperti itu. Terus kemudian alat bantu ada anak kecil yang memang biasanya terlambat tumbuhnya, kemudian susah bicaranya. Nah, kemudian ada alat yang memang alat terapi yang membantu untuk agar si anak itu berlatih berbicara. Nah, itu juga termasuk rehabilitasi. Jadi luas, tidak hanya yang berkaitan dengan alat gerak saja. Atau juga yang implan atau artificial organ. Jadi di sini kalau implan, contohnya implan yang memang tujuannya adalah menggantikan fungsinya, kayak contoh implan implan tulang atau mungkin gigi begitu, atau yang artificial organ sampai misalnya menggantikan salah satu bagian tubuh, apa contohnya ya, artificial organ pembuluh darah, misalnya saraf dan lain sebagainya, atau yang fungsinya cuma sekedar untuk estetik, kayak misalnya ada menambahkan biar hidungnya mancung, kemudian ada implan payudara, kemudian ada juga implan testis seperti itu. Itu banyak jenis-jenisnya seperti itu yang bukan hanya terapi, tapi tujuannya lebih tadi mungkin agar istilahnya sama dengan orang pada umumnya. Nah, tujuannya lebih ke estetis seperti itu. Atau yang terakhir itu evaluasi. Jadi evaluasi di sini lebih ke clinical technology, atau yang di sini lebih ke medical ethics. Jadi istilahnya yang bagian terakhir ini yang mungkin jarang kita sentuh kalau kita di BME begitu, karena di bagian etik di sini biasanya itu berkaitan dengan apakah suatu produk itu ketika memang diaplikasikan ke manusia itu sudah benar begitu secara prosesnya, prosedurnya. Misal contoh ketika mau menggunakan obat tertentu, itu diujinya secara in vivo tapi pakai primata. Kira-kira boleh nggak yang seperti itu? Ada yang mau mencoba menjawab? Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya, karena primata, menurut saya kan ada kedekatan begitu dengan dari kelas atau dari ordonya manusia, itu kan ada kedekatan. Jadi menurut saya ada kecocokan begitu ketika ada sebuah implan medis yang diimplankan ke primata. Boleh nggak? Kalau bolehnya yang saya tahu sejauh ini ya cuma di babi sama di tikus aja, Pak. Tapi kalau untuk implan langsung, nggak? Ya itu belum pernah dengar untuk bolehnya. Tapi untuk kecocokannya saya merasa cocok sih. Yang lain mungkin ada tanggapan lain mungkin? Kalian bebas ya mau menyampaikan pendapatnya, jangan takut salah atau apa, nggak ada yang ngejudge seperti itu. Kalau misalnya kurang benar nanti saya arahkan. Yang lain? Ada yang mau coba menjawab mungkin? Satu lagi. Boleh nggak kira-kira kalau misalnya tadi itu istilahnya uji in vivo begitu, tapi di primata? Ayo, satu lagi. Mau coba? Atau saya tunjuk nih. Coba. Farid? Halo? Iya, Pak. Nah, kira-kira gimana pendapatnya Farid? Boleh nggak kalau kita istilahnya nguji suatu bahan atau suatu alat begitu pakai primata? Menguji suatu bahan menggunakan Primata, tahu kan primata? Primata, yang bagian primata. Monyet primata. dan kawan-kawannya.
tergantung obatnya mungkin ya Pak. Mungkin saya coba jawab. Tergantung kalau secara di apa namanya? Secara pohon keluarga mungkin manusia spesiesnya atas-atasnya mungkin masih mirip ya Pak. Cuman ujian di primata itu harusnya kalau sekarang-sekarang ini udah nggak animal tested lagi mungkin ya. Ada yang lebih canggih mungkin pakai yang komputer tested mungkin. Seperti itu. Oke. Jadi sekedar info ya ini, kalau misalnya yang pakai primata seperti ini tuh sudah ada sebenarnya di Indonesia bahkan. Saya tahu itu ada di mana ya, IPB kalau nggak salah. Itu mereka pakai namanya makaka. Apa ya bahasa Indonesia? Nama latinnya itu makaka, apa semacam kukang atau monyet begitu. Itu untuk produk implan kalau nggak salah. Implan gigi atau apa begitu. Nah itu agak awalnya juga agak kontroversial begitu ya, karena ini pakainya memang satu sisi benar yang tadi dibilang Icul atau Farid, mereka sangat dekat gitu ya dengan kita dari sisi anatominya, kemudian fungsinya. Kalau misalnya buat gigi kan giginya sama nih, strukturnya hampir sama dengan yang gigi manusia begitu. Jadi lebih mendukung nanti kalau misalnya kita mau melihat apa namanya, mau melihat efeknya mau seperti apa, akan seperti apa sih seperti itu. Tapi di satu sisi ini juga hampir sama nih seperti manusia. Etis nggak sih sebenarnya menguji ke mereka? Itu yang kadang itu proses untuk mendapatkan namanya uji laik etik itu lama di situ biasanya. Tapi saya sempat tahu itu ada yang udah lolos dan bisa itu di PB kalau nggak salah seingat saya itu pakai makaka untuk implan gigi kalau nggak salah. Tapi masih diperbolehkan tadi itu. Kalau tadi sempat ada disebut ada yang menyebutkan ada yang dekat dengan babi. Memang. Jadi contoh beberapa implan yang mereka memakai babi sebagai alat ujinya adalah yang berhubungan dengan implan apa namanya pembuluh darah, terus kemudian jantung, apalagi ya pembuluh darah, jantung, atau yang di persendian kalau nggak salah itu dari struktur anatomi itu mirip sekali katanya. Saya sempat dengar langsung dari yang memang mencoba, kayak misalnya pembuluh darahnya, lapisannya, terus kemudian sisi elastisitas pembuluh darahnya itu mirip banget antara yang dari manusia dengan babi. Bahkan kalau misalnya dilihat gennya itu juga tingkat kemiripannya tinggi gitu. Makanya banyak yang memakai babi sebagai salah satu alat untuk uji ininya, uji klinisnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di awal mungkin pakai tikus, mencit, kemudian sampai kelinci, kambing itu masih cukup lumayan jauh gitu. Tapi ketika sudah translate sampai ke babi itu lumayan dekat, terutama yang pembuluh darah. Seingat saya itu lumayan representatif begitu hasilnya. Nah itu tuh bagian etik itu mempelajari yang seperti itu dilihat. Atau mungkin kalau etik yang berhubungan dengan yang ke manusia, kayak misalnya contoh sekarang ini kalau misalnya penelitian obat COVID misalnya, boleh nggak langsung dipakainya itu di pasien begitu? Boleh nggak kalau dipakainya itu di misalnya OTG begitu? Itu ada step-stepnya tersendiri kalau misalnya urutannya. Saya tidak hafal betul urutannya, tapi yang jelas itu biasanya urutan step yang klinisnya itu mulai dari yang pertama harus orang sehat dulu. Di orang sehat seperti apa efeknya, kemudian kalau sudah oke, lanjut di orang yang sakit, gimana ya, orang yang sakit tapi masih belum parah apa ya kalau nggak salah, kemudian baru yang terakhir ke yang parah tadi itu, kayak begitu. Biasanya pun yang orang sehat tadi cari volunteer biasanya, kayak misal sekarang yang pengujian vaksin yang COVID ini kan banyak itu yang dibuka untuk volunteer, siapa yang istilahnya mau jadi ya ini istilahnya orang cobanya di situ. Itu contoh-contohnya. Jadi banyak sekali ya jenisnya. Nah ini masih tadi bagian-bagiannya. Ada yang biomekanik, transfer fenomena, biomaterial, tissue engineering, fisika medis, medical physics, atau physiological modeling. Sebentar, belum di sini. Tuh, sorry agak lemot.
banyak sekali tadi apa cabang-cabangnya yang itu masih merupakan istilahnya apa ya dalam lingkup besar biomedical engineering. Nah, kemudian dari situ kita coba ini ya apa kembali ke masa lalu mengenai histori seperti apa sih apa namanya tentang rehabilitasi medis yang sudah digunakan jauh-jauh oleh nenek moyang. Nih. Nah ini jadi kalau misalnya lihat apa ya di Timur Tengah atau misalnya di kalau nggak salah di mana ya ini posisinya saya di Mesir ya ini di Mesir ditemukan bahwa ketika ini ada ini apa namanya jempol buatan seperti ini agar memudahkan seseorang itu jalannya kembali normal. Nah ini hampir sama ya jempol kaki dengan jempol tangan itu merupakan salah satu alat gerak yang itu fungsinya itu cukup krusial. Kalau di kaki tujuannya adalah sebagai salah satunya adalah penyeimbang. Jadi ketika jempol itu nggak ada, biasanya orang akan lebih mudah oleng begitu. Kalau jempol yang di tangan, tadi tuh misalnya untuk segala apa ya banyak aktivitas yang ketika jempol itu nggak ada, itu akan sangat susah gitu. Misalnya megang apapun gitu. Kalau misalnya cuma pakai 4 jari, itu pasti akan sangat susah ketika jempol itu tidak ada. Bahkan sampai sekarang tuh ada yang mengembangkan kira-kira apa ya efeknya ketika seseorang itu ditambah lagi jempolnya. Jadi jempolnya ada 2. Satu yang satunya itu merupakan apa namanya yang tambahan begitu. Itu sampai ada penelitian yang seperti itu. Karena mungkin akan lebih memudahkan atau meringankan kerja seseorang. Itu. Nah, di sini ini bahkan ada ini ya 1400 BC. BC di sini before century ya, bukan before corona di sini. Jadi sudah ada apa ya dibilangnya ya kalau seperti ini. Kalau saya bilang ini termasuk yang ortosis di sini sebagai ganti dari jempol kaki. Prostesis, ya menggantikan salah satu bagian tubuh. Kalau misalnya yang tadi ortosis itu lebih ke membantu fungsinya. Kalau yang prostesis di sini menggantikan memang. Jadi dari dulu sejak 1000 tahun sebelum before century di sini sebelum Masehi itu sudah ada ternyata yang apa ya sudah ada yang memikirkan begitu ketika seseorang memang kehilangan salah satu anggota tubuhnya ternyata dikasih sesuatu untuk bisa istilah apa ya lebih tadi dekat dengan yang normal lagi seperti itu. Kemudian ini hasil gambaran dari Da Vinci, Michelangelo, Galilei, yang di sini mencoba lebih ke tadi apa memetakan anggota-anggota tubuh, bagian tubuh ya kalau ini misalnya yang kerangka seperti itu. Atau di sini untuk mengetahui tekanan darah kalau nggak salah ini. Nah, itu kayak misalnya tekanannya berapa sih, di sini diikat, kemudian diukur tekanan dari satu titik ke titik yang lain. Dan ini sudah dilakukan sejak tahun 1628. Jadi sudah banyak sekali gitu ya, yang memang produk-produk rehabilitasi, ya tadi mungkin salah satunya pengukuran, yang memang sudah dipakai sejak dulu. Ini ada proses prostesis lagi, tahun 1500-an, ini prostesis kaki. Konsepnya sudah ada sejak dulu. Tinggal yang sekarang dimodif lagi, disesuaikan seperti itu. Kemudian ada juga yang ini. Nah, ini kalau misalnya untuk mendeteksi yang di bagian ada yang bagian dalam retak atau apa, penggunaan X-ray atau ronsen seperti itu. Kalau dulu mungkin yang sebelumnya yang masih tahun-tahun lama itu jarang yang apa istilahnya di sini less profit of medical care gitu. Jadi tujuannya bukan lebih apa ya mencari keuntungan begitu. Kalau sekarang lebih ke mutual benefit gitu. Jadi bagaimana satu bidang atau satu sisi di sini mampu bekerja dengan yang lain untuk
menemukan solusi dari suatu permasalahan, khususnya di permasalahan medis di sini. Atau ini, masih ingat Eindhoven yang dia bisa yang menemukan ini posisi-posisi peletakan elektroda untuk di ECG. Nah, ini gambaran waktu pertama dia nyoba dulu. Jadi karena nggak ada elektroda atau penjepitnya, di sini pakai ini nih. Kalau misalnya kalian lihat, pakai air ya di sini, air garam kalau nggak salah. Jadi memang untuk bisa menghantarkan kedua tangan sama kaki, satu kaki ya di sini, itu dikaitkan dengan elektrodanya begitu yang kemudian dihubungkan dengan si alat pendeteksinya. Nah, kemudian agak lebih maju lagi nih, udah 1900-an. Di sini sudah ada, tahun 1930 sudah ada heart lung machine. Jadi mesin yang bisa menggantikan jantung dan paru-paru ketika mungkin ada operasi, misalnya operasi bedah jantung atau mungkin operasi yang tadi ada pembuluh darah yang tersumbat seperti itu. Dan juga ini satu yang cukup terkenal ya sampai sekarang bahkan itu prostesis yang untuk di tulang femur yang nanti nempel ke hip, ke tulang panggul, yang dia itu bahannya ini COCR, HDPE dan PMMA. COCR biasanya di sini di bagian yang ini kepala femurnya. HDPE adalah yang bagian nempel di hipnya. Kalau PMMA itu bagian lapisan dalamnya biasanya. Kalau yang ini, bagian yang stemnya di sini, ini COCR semua biasanya, atau mungkin lebih ke metal biasanya. Tapi yang bagian stemnya dilapisi sama hidroksiapatit kalau yang sekarang banyak, biar lebih meningkatkan osteointegritasnya. Ini ya, tahun 97 nih operasinya, pemasangannya. Yang 1913, bukan yang bawah ini. Ini kayaknya tahun lahirnya. Nah, itu tadi istilahnya apa ya? Brief review tentang historinya seperti apa sih orang-orang zaman dulu itu sudah mencoba untuk mengatasi masalah-masalahnya dengan cara terbaiknya mereka. Yang tadi misalnya kehilangan jempol kaki, kemudian dibuatkan jempol kaki buatan, terus kemudian kalau ada kakinya teramputasi, misalnya pas zaman perang gitu ya paling banyak biasanya, itu diganti dengan prostesis kaki seperti itu. Sampai yang paling baru misalnya membuat prostesis dari hip begitu. Di sini ada beberapa hal yang kemudian menjadi penting ketika mendesain proses desain untuk produk-produk yang tadi sudah disebutkan. Misal contoh yang pertama, do things step by step, better focusing. Jadi istilahnya apa yang dikerjakan tuh bertahap begitu, nggak bisa yang langsung selesai semuanya. Pasti ada di situ tahap-tahapannya yang kemudian dari tahapan itu dievaluasi, oh perlu ada yang diperbaiki, kemudian prosesnya diperbaiki atau mungkin desainnya diperbaiki, diulang sampai mendapatkan end product yang sangat fungsionalitasnya bagus seperti itu. Kemudian, nah ini desain prosesnya itu diarsipkan secara rinci. Ini yang biasanya penting, terutama nanti ini bekal untuk kalian yang akan skripsi nanti. Jadi proses yang kalian lakukan selama proses pengerjaan skripsi itu harus terarsip dengan baik. Maksudnya seperti apa? Jadi proses-proses yang kalian lakukan, entah itu gagal sekalipun, tetap didokumentasikan sebaik mungkin. Jadi kayak ada kalanya mungkin yang gagal itu nanti bisa menjawab pertanyaan kalian ketika ditanyain waktu sidang begitu. Jadi proses-proses yang seperti itu entah itu baik atau buruk hasilnya tetap disimpan. Kemudian ada extensive problem analysis. Jadi di sini sebelum misalnya take action mensintesis tadi kan tertentu harus tahu dulu sebenarnya masalahnya itu di mana sih core-nya. Jangan-jangan yang mau dilakukan itu bukan mengatasi masalah tersebut. Nah, itu yang harus benar-benar dipikirkan apakah masalahnya itu akan memang selesai ketika diselesaikan dengan menggunakan ide yang ditawarkan oleh kalian seperti itu. Jangan sampai ternyata malah menyelesaikan masalah yang lain tapi bukan core yang ingin diselesaikan begitu.
Terus kemudian, nah ini yang menurut saya juga paling penting di fase-fase awal. Jadi ada namanya maximal abstraction atau optimal range of idea. Jadi ketika kita istilahnya apa ya, ada brainstorming begitu, brainstorming ide-ide apa yang akan dilaksanakan, itu harus tahu kayak batasannya sampai mana sih, limitasinya sampai mana sih. Jangan sampai itu keluar dari limitasi yang sudah kalian tentukan sendiri begitu. Contoh misalnya kayak tadi ada permintaan buat kursi roda yang dia itu nyaman, misalnya empuk. Tapi kemudian yang kalian desain malah gagang apa namanya, gagang pegangan kursi rodanya. Padahal yang dipengin oleh si user atau mungkin pasien atau mungkin dari dokter itu lebih ke kenyamanan tempat duduknya. Berarti kan lebih ke sponnya seperti apa, luasannya seperti apa, apakah harus ada space atau enggak, kayak begitu. Terus kemudian creating money idea, jadi hampir sama seperti yang tadi ya. Terus kemudian ide-idenya tadi ya, walaupun idenya itu kreatif, liar begitu, tetapi harus tetap logis. Jadi istilahnya tetap bisa diimplementasikan nantinya. Jangan sampai karena terlalu berhayal, kemudian nggak bisa diimplementasikan seperti itu. Ya atau mungkin bisa diimplementasikan, tapi berapa puluh tahun lagi. Nah, itu kan malah nggak solutif seperti itu. Kayak yang dibilang Bu Tejo gitu ya. Terus kemudian ada juga ada namanya expand, freeze, and select. Jadi di sini harus tahu, kayak istilahnya sesuai dengan timeline-nya. Ketika memang di timeline itu brainstorming atau penentuan idenya itu ditentukan misalnya berapa minggu, berapa hari, seperti itu, ya stick to the timeline begitu. Jangan sampai terlalu berlarut-larut di brainstorming, malah kemudian nggak akan menyelesaikan masalah tepat waktu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini biasanya juga agak ini ya, bertentangan ya dengan yang selanjutnya, yaitu postpone decision. Jadi kayak penentuan atau pengambilan keputusannya di sini harus memang tadi ya, based on timeline sama kebutuhan dari pasiennya. Kayak misalnya contoh, di sini pasiennya memang butuhnya cepat nih. Jangan sampai kemudian yang kerja itu terlalu lama di pengumpulan ide-idenya, malah nggak eksekusi, malah akhirnya nanti si pasien keburu keburu nggak butuh lagi dengan alatnya atau keburu parah kasusnya, jadi alat yang dihasilkan tidak akan terpakai begitu. Banyak kasus-kasus yang seperti ini tuh yang misalnya tuh mintanya by case gitu. Jadi nggak terlalu umum, malah spesifik pada kasus tertentu. Contoh misalnya buat sepatu ortopedik. Nah itu kan satu orang dengan orang yang lain tuh bisa aja beda gitu. Kayak misalnya mau buat yang sepatunya itu tingginya beda, ukurannya beda, atau mungkin beratnya beda. Nah itu kan yang seperti itu pasti membutuhkan yang spesifik dan nggak bisa yang terlalu umum begitu. Nah, sebelum masuk ke yang methodological design ini, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ini tadi, aspek-aspek yang esensial atau yang krusial di sini. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang sebelumnya pernah dengar mungkin tentang desain produk, yang kemudian ada yang beda dengan yang saya sampaikan, bisa aja ditanyakan di sini. Gimana? Ada yang Belum bertanya? sepertinya, Pak. Kenapa? Belum sepertinya, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, inilah proses yang akan kita lakukan sampai nanti di sebelum UTS. Jadi prosesnya itu harus dari yang ini analisis phase, ini yang tadi saya bilang analisis phase di sini, sampai ke nanti di sini ke bagian sintesis 3 nanti. Ya 4 tahap ini yang akan kita lalui sampai setengah semester nanti sampai UTS. Jadi bagian-bagiannya ada namanya analisis phase, kemudian sintesis 1, 2, dan 3. Kemudian bedanya akan seperti apa? Nah, di sini.
Kalau untuk analisis phase di sini fokusnya adalah ke namanya tadi lebih ke apa namanya lebih ke kasusnya, kasusnya. Jadi misalnya yang pertama ada namanya problem definition. Jadi tadi harus tahu dulu benar-benar core masalahnya itu di mana yang mau diselesaikan. Kayak misalnya bisa aja contoh yang apa ya, exoskeleton begitu misalnya. Ada exoskeleton yang karena mungkin butuhnya yang cepat nih biar cepat dipakai, ya udah geraknya apa untuk gerakin exoskeletonnya nggak perlu pakai yang terlalu ribet ngambil sinyal EMG begitu, nggak perlu, mungkin cuma butuh on off aja udah cukup begitu. Nah itu kan itu masuk di ke problem definition-nya. Permasalahannya apa sih yang istilahnya sangat dibutuhkan oleh pasiennya di sini. Kemudian ada juga goal-nya. Goal-nya di sini apa saja? Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembuatan produknya tadi itu. Kemudian ada juga assignment. Assignment di sini lebih ke tadi melihat orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat di proses desain ini, mulai dari engineer-nya, nanti juga ada bagian marketingnya, terus kemudian bagian apanya, ada kalau misalnya hubungan sama rehabilitasi ada namanya physician-nya, ada dokternya, dan lain sebagainya yang terlibat di sana, itu pasti kan punya role masing-masing nih, tugasnya masing-masing apa. Nah, itu harus detail biar nanti lebih fokus. Kemudian ada juga namanya list of requirement. Apa saja sih yang memang disyaratkan oleh si user atau yang minta tadi itu butuhnya itu yang seperti apa sih? Nah, itu lebih detail lagi di sini. Tadi kan kalau problem definition lebih ke permasalahannya. Nah, ini kalau requirement-nya itu persyaratan yang diminta itu seperti apa saja begitu. Misal, oh nggak boleh bikin capek, nggak boleh bikin apa namanya tampilannya harus menarik kayak begitu dan lain sebagainya. Itu akan list of requirement di sini akan muncul dari user semuanya. Jadi istilahnya dari yang punya masalah, entah itu dokter atau pasien. Kemudian yang di bawah, yang terakhir ada namanya function analysis. Bagaimana secara fungsionalitasnya nanti? Apakah akhirnya dia itu harus menyelesaikan keseluruhan, keseluruhan proses atau memang fokus di bagian tertentu saja, seperti itu. Nah, itu semuanya itu masuk jadi satu di analysis phase. Dari analysis phase kita akan punya bekal istilahnya, bekal apa ya? Bekal kalau di sini tuh bilangnya spesifikasi gitu. Untuk nanti masuk ke sintesis. Jadi bekal-bekal yang kita butuhkan kayak batasan-batasannya, limitasinya tadi itu ya istilahnya, atau apa ya istilah lain tuh demarcation. Jadi istilahnya batasannya sampai mana sih yang akan diselesaikan dalam proses desain ini. Itu di analysis phase. Ketika itu sudah dapat semua informasinya, itu akan dilanjut ke ini namanya synthesis phase atau bagian 1 atau synthesis 1 di sini. Nah, di sini di synthesis 1 di sini adalah mostly adalah brainstorming. Jadi istilahnya pengumpulan ide-ide yang tadi itu yang apa? Boleh idenya seliar segila mungkin. Kalau dulu sempat saya minta kalian desain pokoknya seaneh mungkin lah, tapi yang penting logis itu oke. Nah, di sini nanti ada namanya morphological scheme, itu merupakan kayak ini misalnya idenya apa ya? Kalau ingat tugas yang dulu deh, misalnya ingat tugas yang dulu, misalnya sarkopenia, yang tulangnya itu ototnya itu mengecil karena jarang digerakkan. Jadi kan kalau misalnya mau buat sintesis 1, dulu saya ingat ada yang latihannya ini latihannya sambil tiduran, kemudian kakinya dikasih karet, kemudian direnggangkan begitu. Nah, itu morphological scheme-nya apa? Oh, poin-poinnya karena tujuannya adalah meregangkan kaki, berarti butuhnya bahannya karet. Terus kemudian ada pengaitnya, terus nanti ada pengamannya dan lain sebagainya. Nanti bisa saya kasih contoh itu bentuknya morphological scheme akan seperti apa. Ideas yang tadi ya brainstorming-nya itu. Terus kemudian nah di sini untuk yang ideas di sini tadi yang brainstorming itu tidak harus sesuatu yang baru banget seperti yang saya bilang tadi. Boleh aja kalian idenya di sini pakai alat yang memang sudah ada di
pasaran, tapi kemudian dimodifikasi atau mungkin perlu diubah bagian tertentunya. Itu boleh seperti itu. Nah, kemudian ada namanya pre-concept dan pre-concept selection. Kalau di pre-conceptnya ini tadi kumpulan semua ide-idenya itu yang sudah dibentuk, digambar apa namanya, digambar di sketch begitu, yang tapi sederhana aja, nggak perlu yang sampai detail, tapi yang jelas kelihatan, oh nanti kerjanya mau kayak gini gitu. Nah, itu boleh. Kemudian seleksinya, nah di sini seleksinya based on dari list of requirement tadi. Nanti kemudian dari tiap-tiap masing ide itu akan kita nilai. Biasanya di range nilai itu 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, nanti per masing-masing orang akan nilai dari timnya atau kelompoknya begitu. Oh, yang sambil rundingan biasanya itu kan dinilai. Misalnya desain A begitu, desain A, oh ini dari sisi keamanan bagus nih, tapi nanti mahal banget. Nah, itu berarti kan kalau keamanan bisa jadi dapat poin 8 atau 9. Tapi dari sisi price atau harga itu bisa aja dia dapat poin 2 atau 3 karena dia terlalu mahal. Kayak begitu. Itu untuk semua semua konsep begitu. Sampai kemudian setelah semua konsepnya itu udah dinilai, cari yang paling tinggi biasanya 3 atau 5 begitu. 3, 5 yang poinnya paling tinggi, yang kemudian 5 atau 3 konsep itu akan masuk ke fase selanjutnya. Yang namanya sintesis 2. Di sintesis 2 ini yang kemudian akan lebih detail lagi. Jadi dari 5 atau 3 tadi yang sudah dipilih, itu didetailin lagi mau seperti apa konsepnya. Tadi kalau misalnya pakai karet yang seperti apa, bisa aja karet ban, atau mungkin cuma pakai PE biasa, atau mungkin pakai yang velcro, bukan velcro misalnya yang elastis dan lain sebagainya. Itu lebih detail lagi yang seperti itu, termasuk bentuknya, termasuk juga misalnya ukurannya atau mungkin beratnya dan lain sebagainya. Itu lebih didetailin lagi di situ. Nah, kemudian sampai setelah didetailin lagi, itu kita seleksi lagi. Dari 5 atau 3 itu diseleksi lagi, tapi di sini berdasarkan lebih ke fungsionalitasnya. Jadi secara fungsinya tadi untuk mengatasi masalah yang sudah ditetapkan di atas, itu bagaimana sih? Nah, itu nanti akan ada poin-poin tertentu yang kalian tentukan yang untuk sebagai acuan penilaian masing-masing konsepnya tadi itu. Dinilai lagi, nah dari situ ambil satu konsep yang terbaik, itu yang nanti akan masuk ke sintesis 3. Kayak gitu. Satu konsep yang terbaik yang di sintesis 3 ini, nah di sini kemudian akhirnya benar-benar detail banget sampai ke misalnya technical drawing, jadi secara dimensi sudah pasti, ukurannya berapa, panjangnya berapa, kalau misalnya bahannya pastinya apa, nanti beratnya seberapa, harganya berapa, terus kemudian warnanya mau dibentuk seperti apa, dia punya fitur-fitur apa saja. Nah, itu tuh di sintesis 3. Yang nanti endingnya, kalau misalnya bisa untuk sampai membuat prototipe, nah dibuat prototipenya. Atau kalau misalnya nggak sampai dibuat prototipenya, dibuat model 3 dimensinya. Yang penting bentuknya itu kelihatan begitu. Nah, itu di sintesis 3. Hasil dari sintesis 3 itu yang udah prototipe bentuknya. Baru kemudian prototipe inilah nanti yang akan masuk ke fase selanjutnya. Kalau misalnya di sini sudah masuk use ya, tapi di sini prototipenya di sini harus dites dulu. Tadi kan tesnya banyak, tadi yang in vivo, in vitro, in vivo, preklinis, klinis dan lain sebagainya itu, sampai kemudian ada namanya failure analysis. Failure analysis itu lebih ke gini. Kalau misalnya nih nanti dipakai, kemudian kayak kursi roda dipakai, kemudian rodanya copot satu gitu. Kira-kira jatuh efeknya sampai gimana? Orangnya sampai meninggalkah atau kayak gimana? Itu failure analysis seperti ini juga diperhitungkan. Kemudian ketika nanti ada satu bagian tertentu yang sangat krusial efeknya, nanti harus dicek lagi ke atas berarti. Cek lagi ke atas bagian apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Sampai itu nanti akan berulang lagi sampai nanti yang paling oke, baru nanti masuk ke production. Jadilah produk. Nah, seperti itu. Prosesnya mulai dari awal kasus sampai jadi produk. Mostly di semua perusahaan yang dikerjakan seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelaskah per step-stepnya?
Ayo, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ganti saya yang tanya berarti. Kira-kira nih, menurut kalian proses paling panjang itu yang di bagian mana? Fase bagian mana sama step yang bagian mana? Kira-kira yang paling panjang prosesnya? Ada yang coba jawab? Oh, atau dipanggil lagi kayak tadi nih. Ada yang coba menjawab? Ayo silakan, nggak apa-apa. Jangan kalau misalnya kuliah online begini, kalau misalnya terlalu sepi, saya jadi bingung nih. Saya nggak tahu nih kalian paham atau enggak. Kalau misalnya di kelas kan saya bisa lihat ya ekspresi kalian seperti apa begitu. Kalau gini kan bingung nih. Apakah yang saya sampaikan tuh masih bingung untuk kalian masih bingung nangkepnya atau mungkin ada bagian mana yang perlu saya ulang begitu sampaikan aja. Saya panggil. Saya mau coba jawab, Pak. Oke, ini siapa? Suaranya siapa ini? Saya Nurkalisa. Oke, Hasna. Hasna, silakan. Iya. Menurut saya yang analisis, soalnya dia membutuhkan banyak pihak yang di bagian assignment. Lalu untuk kayak analisis problemnya itu juga pasti butuh waktu yang lama. Gitu menurut saya, Pak. Oke. Ayo yang lain, dua lagi. Ada yang lain? Terima kasih Hasna. Saya izin mencoba menjawab, Pak. Oke, apa? Zaki ya ini? Iya, Pak. Oke. Gimana? Pada proses pre-konsep, karena setelah jadi sampel yang pertama atau yang prototipe, itu butuh penyempurnaan, jadi itu butuh diteliti lagi kira-kira mana bahan yang cocok, mana istilahnya fungsi atau kinerja yang lebih baik ada lagi atau tidak, seperti itu, Pak. Yang mana tadi yang sintesis 1 atau 2? Ini ya stepnya yang ini apa fasenya yang mana? Yang 1 atau 2 berarti kalau yang Zaki barusan? Yang sintesis 2. 2 ya. Oke. Iya. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Kemudian kita bahas habis ini. Mau coba dengar suaranya siapa ini? Wahyu? Ya Pak, saya Pak. Wahyu tadi ya Pak. Ya. Kira-kira gimana kalau menurut Wahyu? Gimana ya? Gak apa-apa, sampaikan aja ke pendapatnya. Kira-kira proses mana sih yang paling panjang biasanya? Dari analisis sampai yang sintesis 3. Kalau saya lebih ke analisis saja sih Pak. Kenapa? Ya, gimana kalau apa? Soalnya di situ kayak mereka masih mau nentuin masalahnya itu apa gitu, nyari-nyari itu susah Pak. Kayaknya kayak gitu sih Pak. Oke. Sebenarnya kalau dari proses yang paling panjang dan biasanya itu akan apa ya? Lebih memakan waktu itu ketika tadi sebenarnya yang jawabannya Zaki tadi udah hampir benar, karena proses detailing itu butuh waktu lebih banyak, tapi itu detailing yang di bagian ini nih, di bagian sintesis 3. Jadi walaupun sudah dapat satu konsep yang paling baik, tapi di situ harus benar-benar detail. Jadi benar-benar
dari sisi bentuk, dimensi, tadi yang sampai berat, material, sampai proses-proses perhitungannya itu harus benar-benar detail di sini, di bagian sintesis 3 di sini. Karena di sini nanti akan menentukan apakah desain yang dipilih ini memang benar-benar yang terbaik begitu. Maksudnya desain yang dipilih di sini memang ketika tadi yang waktu sintesis 2 itu tadi dipilih dari 5 atau 3 dipilih 1, itu penilaian kita tuh sudah benar begitu. Bisa jadi kayak sudah sampai ke sintesis 3, tapi baru menyadari ternyata ada part-part tertentu yang kemudian tuh sangat krusial dan itu malah menjatuhkan nilainya. Nah, itu bisa saja akhirnya kembali ke sintesis 2, kemudian dihitung ulang, diseleksi ulang, akhirnya ganti yang masuk ke sintesis 3 itu bukan konsep yang tadi dipilih. Itu bisa jadi di situ. Terus kemudian yang tadi dibilang Hasna sama Wahyu, di analisis phase, di sini kita masih belum bicara tentang ide sama sekali. Bicaranya tentang lebih ke permasalahan. Bermasalah yang itu merupakan sumbernya dari user. Dan ini biasanya prosesnya malah jauh lebih singkat dibanding yang di bawahnya. Karena di sini tadi mungkin yang saya masuk assignment di sini itu dari perspektif kita maksudnya. Bukan kita yang menanyai orang satu-satu, tetapi kita lebih ke memetakan kira-kira orang-orang yang terlibat itu siapa, kemudian setiap orang itu perannya apa sih begitu. Tapi dari perspektif kita sebagai desainer atau engineer kayak gitu. Tapi mungkin akan lebih baik memang tadi mungkin yang disampaikan Hasna tadi, kalau assignment-nya di sini memang bisa ditanyakan gitu ke masing-masing orangnya. Kira-kira ada kalau misalnya ada masalah seperti ini, kira-kira nanti itu apa yang bisa cara penyelesaiannya kan seperti apa begitu. Perspektif masing-masing pihak tadi itu akan sangat berbeda. Entah itu memang pasiennya, atau mungkin physician-nya, dokternya, atau mungkin perawatnya, itu bisa macam-macam di situ. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya gini, idenya di sini tuh sangat baik begitu. Kayak untuk sampai ke produksi sudah oke begitu, tapi satu hal yang akhirnya jadi pertimbangan itu masalah biaya. Kalau menurut kalian harusnya seperti apa? Apakah harus dipilih atau enggak yang seperti itu? Izin jawab, Pak. Oke, Pak Icul nih suaranya. Iya, saya Icul. Kalau yang saya tahu, kemarin kebetulan juga saya dan teman-teman ada PKL di industri medis juga, begitu Pak. Nah, salah satu poin yang pernah disampaikan oleh ibu yang R&D di sana itu salah satunya memang biaya Pak. Cuma memang nggak terlalu prioritas. Yang paling penting adalah ketika alat atau desain produk yang kita mau buat itu penyakit yang mau ditangani itu memang penyakit yang memang banyak di Indonesia misalkan seperti itu. Jadi untuk harga itu memang menyesuaikan karena alat medis itu memang rentangnya juga tinggi begitu harganya. Jadi dengan harga yang mahal diharapkan juga menyesuaikan dengan kualitasnya. Kecuali memang ada produk yang sama begitu. Misalkan ada dua company begitu membuat produk yang sama untuk menyelesaikan satu masalah, maka di situ baru bersaing harganya. Oke. Yang saya tahu seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Satu lagi? Saya, Pak. Boleh? Ya, siapa ini suaranya? Ian Alfian. Ian, oke. Kalau dari pendapat saya pribadi, kalau soal harga tidak masalah sih. Karena untuk harga ini biasanya berkembang sesuai dengan waktu nanti. Karena biasanya untuk alat-alat yang ditemukan pertama, biasanya yang saya tahu harganya memang cenderung mahal. Kemudian dari situ kita bisa pelajari teknologinya dan bisa dikembangkan sehingga harganya bisa lebih diturunkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, ini benar ya. Dua jawaban ini sudah mewakili. Jadi, kalau misalnya dari segi harga memang tadi
dalam kurun waktu tertentu akan berubah begitu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana akhirnya desain atau produk yang dipilih itu mampu menyelesaikan permasalahan di awal tadi. Itu yang lebih diutamakan. Tetapi pun kalau misalnya dilihat harganya, dilihatlah ada istilahnya itu ketika di analisis phase ya, tapi di sini tidak masuk, itu ada namanya market research. Jadi istilahnya kita harus tahu dulu nih di pasaran untuk misalnya mengatasi masalah ini, itu produk-produknya udah ada yang udah ada itu apa aja sih? Nah, itu di list dulu. Terus kemudian kisaran harganya berapa sih? Kemudian pasar mereka di mana aja? Nah, itu harus ketika kita udah tahu itu, kita akan lebih memudahkan ketika sintesis satu nantinya sebenarnya. Kayak begitu. Dan pasti akan tahu nanti, oh, range harganya itu harus berapa sampai berapa sih biar nanti istilahnya diterima di pasaran. Sebelum nantinya memilih, misalnya ketika di ini ya, sintesis 3 milih, oh barangnya pokoknya harus yang premium. Misalnya kalau desain desain tadi hydrostasis, yaudah gimana kalau misalnya pakai ini aja titanium murni gitu. Wah, harganya mau berapa itu kalau titanium murni? Kan pasti titanium yang dipakai kan titaniumnya udah alloy begitu ya, udah yang TI4, AL6V itu biasanya. Itu kayak begitu. Itu salah satu caranya, itu ada namanya market research yang istilahnya kalau di industri ini pasti mereka melakukan itu sebelum mereka mau mendesain sesuatu yang memodifikasi atau sesuatu yang baru, pasti melakukan itu. Kayak lihat di pasarannya ada siapa saja yang punya produk yang hampir mirip dengan yang akan mereka buat begitu. Kemudian pasarnya di mana aja. Karena kalau misalnya kita lihat di pasar alat medis begitu, biasanya produk-produk yang ada di Eropa itu ya pasarnya itu di Eropa saja gitu. Atau kecuali perusahaan-perusahaan yang besar seperti Philips, kayak kemarin ada Medtronic, itu perusahaan-perusahaan besar gitu ya, itu mereka pasti kakinya udah di mana-mana. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang masih belum besar itu pasti punya daerah-daerah tertentu, entah itu di Amerika saja atau mungkin di Asia atau di Eropa saja kayak begitu. Dengan mengetahui informasi-informasi seperti itu akan lebih memudahkan ketika sintesis satu. Nanti kemudian kayak ide-idenya apa aja sih? Nah, ini limitasinya atau tadi yang demarcation-nya itu akan lebih mempersempit dan akhirnya fokus ide-idenya itu untuk menyelesaikan masalah itu dengan tujuan tadi marketnya mau kemana. Kayak begitu. Market di sini juga akan mempengaruhi kayak misalnya yang berpengaruh sama sisi anatomi kayak begitu. Contoh misalnya yang berhubungan dengan tadi kayak hydrostasis. Nggak mungkin yang barang yang mau dipasarkan ke Eropa dibawa ke Indonesia. Ukurannya udah berbeda gitu ya. Nanti malah kakinya jadi lebih panjang gitu ya kalau dipakai di sini begitu. Yang kayak begitu pasti dipertimbangkan. Ada yang mau tanya mungkin sebelum kita lanjut? Lanjut ya, dikit kayaknya tinggal dikit. Kemudian nanti yang bahas tugasnya tadi itu. Nah ini. Kalau misalnya lihat gambar ini, apa pendapat kalian? Karena waktunya juga tinggal sedikit, saya coba tanya pendapatnya. Sudah Heriah, sehat? Iya, Pak. Kira-kira kalau menurut pendapatmu seperti apa yang bisa kamu katakan tentang gambar ini gitu? Sebentar, Pak. Paham nggak maksudnya ini? Kayak ini tuh mereka lagi konsul ke marriage counselor gitu. Terus sama yang counselornya malah. Iya. Nah itu. Menembak ya? Iya, istrinya karena mereka ada permasalahan di rumah tangga, kemudian solusi yang ditawarkan seperti itu. Kalau menurut Cikal gimana? Menurut saya kekerasan, Pak. Sebentar. Kaitannya dengan tadi ya, apa namanya desain produk, problem solving seperti itu. Iya. Mungkin itu solusi akhir buat masalah dari bapak prianya. Dari istrinya mungkin berat. Ya. Ya, mungkin dari konsultannya itu menilai bahwa masalah terbesarnya itu di istrinya, makanya langsung
tembak. Kemudian apakah masalahnya selesai di situ? Tidak. Nah, itu. Itu malah menimbulkan efek lain. Nah, apakah ini merupakan metode desain yang tepat? Tidak. Nah, kayak gitu ya. Jadi istilahnya ketika kita, terima kasih jawabannya. Ketika kita mendesain atau tadi menghasilkan sesuatu produk tertentu, dipastikan bahwa itu tidak akan membawa efek lain yang mungkin berdampak lebih buruk gitu ke permasalahan tadi atau menimbulkan masalah yang baru lagi. Jadi istilahnya sudah dipastikan bahwa tidak ada apa ya dibilangnya tidak ada efek samping gitu ya, lebih enaknya kayak begitu. Nah ini sudah masuk. Ini minggu depan aja nggak apa-apa. Nanti kita minggu depan lanjut ke masalah mulai problem analisis seperti apa, contohnya. Nah ini akan lebih detail lagi nanti. Ini tadi saya sempat sebut tadi itu loh, apa orang-orang yang terlibat assignment tadi itu ini contohnya ada pasiennya, ada dokter bedahnya, society di lingkungan masyarakat, ada asuransi atau di pihak industrinya, kayak begitu. Ini depan aja. Nah ini untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jadi lebih apa namanya? Masih pengenalan mengenai apa itu produk desain dan kita masih belum fokus ke ini ya, fokus ke rehabnya. Karena untuk materi rehabnya antara minggu depan atau minggu depannya lagi untuk basic seperti apa sih rehabilitasi medis itu dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian untuk tugasnya ini kalian masih belum bisa ini ya, apa lihat kelompoknya tadi itu di aula? Atau sudah bisa? Saya nggak tahu kalau dari sisi mahasiswa tuh udah bisa atau belum. Soalnya kalau saya plot kelompoknya. Ada yang bisa ngecek sebentar mungkin? Iya, Pak. Ini di PPT atau yang PDF, Pak? Apa enggak? Plotting kelompoknya tuh ini ada kalau di aula itu kalau kalian ada grup enggak? Ada fitur grup Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cuman video sama PDF. Oh, kalau itu kan materi yang saya Sama upload absen. gitu kan. Nah, itu Iya, Pak. kalau grupnya nggak ada nanti saya foto aja saya kirim ke WA kalau gitu. Nah, nanti Iya, Pak. mungkin nanti mulai minggu depan mungkin ya. Minggu depan nanti mungkin setiap materi saya ngasih 30-45 menit, nanti sisanya itu semacam breakout room, kemudian kalian saya bagi ke kelompok-kelompoknya masing-masing, kalian diskusi dengan kelompoknya untuk nanti membicarakan tentang permasalahan dari permasalahan yang sudah saya sediakan nanti, topik-topik. Oh iya, Pak. Nah, ini apa sekalian ditentukan sekarang? Sebentar, saya lihat kelompoknya. Tadi ya topiknya tuh 4 tadi. 1 ada wheelchair, kemudian 2 ada BPI, brachial plexus injury, terus kemudian 3 ada lower back pain tadi, sama yang keempat assistive device untuk anak dengan ALS atau kebutuhan khusus. Bentar. Ini saya tunjukkan dulu. Nah,
Nah, ini mungkin sambil dicatat ya, apa grupnya. Grup A. Kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini grup B. Lanjut. Lanjut. Grup C. Ini random ya dari aulanya yang ngatur. Grup D. Ini sepertinya dari yang hadir hari ini ada 2 yang nggak masuk ya. Siapa ya? Ini grup D. Nah. Terus kemudian saya minta perwakilan dari tiap kelompoknya satu milih nomor urut yang sudah saya sudah siapkan urutan dari topiknya tadi itu. Nanti kalian bisa udah coba cari-cari tahu tentang itu, tentang case-nya tadi. Oke. Grup A. Ucapannya perwakilannya mau milih nomor berapa? 1 sampai 4. NIM terakhir deh, NIM terakhir berapa nih? 38, siapa? NIM 38. Adel. Ada nggak? Oh, Fadel kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Mbak. Katanya ini sakit. Kamu aja, Yan. Oke, Miranda aja, Pak. Miranda, mau pilih nomor berapa? Nomor 1 aja, Pak. Nomor 1, oke. Ini grup A. Terus grup B. Siapa nih perwakilannya? Yang paling muda siapa nih? Wahyu. Nomor 2 aja, Pak. Urutnya yang jadinya nih. Grup C sama grup D. Siapa yang duluan nih? Mercy atau Fahmi, Pak. Fahmi? Ya boleh. Fahmi. Mercy, Fahmi. 3 apa 3? 3 siapa? Fahmi tadi barusan? Iya, Pak. Yaudah saya 4, Pak. Oke. Biar nggak urut, Pak. Wah, saya ini. Urutannya juga saya acak dari yang saya sebutkan tadi. Jadi ini grup A. Grup A itu materinya tentang tadi, tentang anak assistive device untuk anak dengan ALS. Nanti untuk yang deskripsinya saya akan post di aula. Terus kemudian yang grup B itu BPI, brachial plexus injury. Terus grup D wheelchair, kursi roda. Terus kemudian grup C nanti tentang lower back pain. Nah, nanti dari tiap masing-masing ini akan saya minta untuk mendesain, case-nya nanti akan saya tentukan. Jadi kayak istilahnya requirement-nya sudah saya buat, tinggal nanti kalian mengacu ke sana. Kemudian ide-idenya tadi sesuai dengan proses tadi itu ya, proses desain tadi itu nanti diawali dari analisis phase, terus sintesis 1, 2, 3. Minggu depan kan kita akan masuk mendetail tentang analisis phase. Nanti kalau bisa kalian sudah menyiapkan mengenai paling nggak problem definition, terus kemudian sama apa yang mungkin bisa disiapkan duluan, problem definition, terus goal-nya itu sudah bisa disiapkan, atau mungkin yang tadi assignment atau stakeholder yang terlibat udah bisa dikira-kira begitu. Kalau saya sarankan nanti untuk istilahnya kerjanya kan biar bareng-bareng. Jadi istilahnya karena satu kelompok ada 7 orang, kalian kerjanya nanti pakai Google Doc begitu, atau boleh pakai Google Slide. Jadi nanti ketika breakout room begitu, saya tetap bisa melihat
bagaimana diskusi kalian sambil ditulis jangan lupa sambil ditulis begitu untuk yang minggu depan. Tapi topik-topiknya tadi itu nanti bisa sambil persiapan untuk minggu depan cari-cari infonya. Untuk deskripsinya akan segera saya upload di Aula. Kemudian nanti malam sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Ini mungkin kurang terkait sama materi hari ini. Cuma mungkin tadi sempat disinggung terkait etik begitu, Pak. Tapi ini sudah 4.30, bagaimana, Pak? Apa dilanjutkan saja atau bagaimana? Saya nggak masalah sih. Yang lain? Bentar aja nggak apa-apa, Icul. Oh ya. Ini soalnya gini, Pak. Nah, misalkan kondisinya lagi seperti ini begitu. Kalau bahasa yang viralnya itu extraordinary condition gitu. Terkait etik itu apakah memang harus tetap prosedural seperti itu, Pak? Apalagi kan kalau misalkan dunia kesehatan itu kan memang saya rasa memang dari semua lini bidang itu kesehatan itu paling paling strict gitu begitu dengan aturan, dengan etik begitu. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gini itu apakah boleh seperti misalkan kayak tadi ada pengujian yang sekiranya tidak boleh menggunakan hewan tertentu, tapi karena kebutuhan akan hewan tersebut itu penting, begitu maka sedikit ditabrak begitu aturannya. Kira-kira bagaimana? Nah ini mungkin memang yang jadi kendala kalau misalnya dalam kondisi yang seperti ini. Jadi itu kalau secara umum etik itu tetap harus dilaksanakan. Dalam arti ketika suatu proyek atau suatu penelitian itu sudah memiliki izin etik, sudah memiliki sudah layak etik gitu istilahnya, itu berarti secara prosedural proses-proses yang akan dilakukan itu sudah ditelaah oleh orang yang memang di bidangnya begitu. Jadi istilahnya sudah dipastikan bahwa nanti aman, kemudian efek sampingnya juga sudah dipastikan minim dan lain sebagainya. Jadi istilahnya tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang istilahnya kalau kita akan melakukan penelitian kan harus tahu nih batasan-batasannya begitu. Sedangkan ketika kita mau menguji tadi ikut uji etik itu seperti itu yang akan dilihat kesiapan kita untuk melakukan penelitiannya, apakah sudah sesuai prosedural atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya dalam masa seperti ini, apakah akhirnya boleh untuk istilahnya ditabrak aturan-aturannya kayak begitu. Kalau menurut saya tetap harus sesuai harus sesuai prosedural kalau menurut saya. Karena ketika ada bagian-bagian yang mungkin tidak dilakukan, akan ada miss di situ. Satu itu. Terus kemudian kedua, bisa jadi malah nanti malpraktek jadinya. Jadi istilahnya apa yang dilakukan karena tidak ditelaah oleh orang yang memang mumpuni di bidangnya bisa jadi menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Tapi memang case-case tertentu ada yang akhirnya oke lah ditabrak akhirnya seperti itu. Contoh ini yang sempat saya tahu itu kalau nggak salah untuk obat HIV. Kalau nggak salah ya. Jadi untuk obat yang orang-orang yang HIV itu ada, kalau misalnya pernah dengar itu ada obat namanya ARV, antiretroviral apa ya? Saya agak lupa. Tapi namanya kalau nggak salah ARV apa begitu. Itu akhirnya kadang kalau mengikuti prosedurnya terlalu panjang begitu, sedangkan kasusnya itu banyak. Akhirnya itu tadi lebih ke istilahnya mencari volunteer, terus kemudian volunteer orang yang memang mengidap HIV begitu, ini langsung loncatnya jauh gitu, biar nanti dilihat efeknya seperti apa. Saya kurang tahu pastinya sebenarnya kalau misalnya seperti ini, tapi itu ada yang melakukan seperti itu gitu. Bisa diterima, tapi mungkin dengan istilahnya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akhirnya tetap membutuhkan bisa dilompati mungkin karena sebelumnya sudah pernah dilakukan sama yang ini, sebelumnya sudah dilakukan sama yang ini, dan kemudian dipastikan bahwa step by step-nya memang mengikuti dari yang terdahulu. Kayak begitu. Sepertinya itu tadi kayak akhirnya melihat case by case kayak seperti itu. Tapi kalau secara prosedural, kalau menurut saya memang harus tetap dilakukan tadi ya, untuk menjaga dari sisi kualitas, satu, kemudian dua, mungkin
tadi masalah efek samping, sesuatu yang nggak diinginkan begitu, itu biar nggak terjadi. Gitu. Masalah keamanan biasanya yang paling keamanan dan keselamatan itu yang paling diutamakan biasanya. Terutama kalau misalnya ini ya biomedical product begini terutama. Contoh, jadi kalau misalkan yang kemarin ini Pak, yang UNER menerbitkan obat begitu. Ya, saya jujur aja saya sendiri juga masih bingung terkait etiknya begitu, proseduralnya bagaimana, tapi juga di sisi lain sebagai alma mater juga saya ngerasa rada risih begitu ketika disinggung terus, apalagi sesuatu yang menurut saya itu membantu meskipun secara teknis ilmiah dan segala macamnya itu kurang, ya ada yang perlu ditabrak begitu. Nah itu menurut Pak Alfian sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi juga ketika tahu kemarin yang seperti itu tuh, satu sisi hampir sama ya seperti yang disampaikan Ijo. Satu sisi dari sisi akademisi begitu kan, dari sisi akademisi kita harusnya tahu nih secara metodologi penelitian tuh harusnya seperti apa, proseduralnya harusnya seperti apa, sehingga tadi itu hal-hal yang tidak diinginkan nggak akan terjadi. Itu tapi kalau mengikuti itu, nah tadi kalau misalnya sampai kalau obat saya kurang tahu, kalau vaksin misalnya itu sampai belasan tahun begitu baru bisa didapatkan vaksinnya ketika mengikuti prosedural yang seperti itu. Itu masih prosedural mungkin di labnya gitu, belum yang masalah dokumen-dokumennya, itu juga panjang dan memakan waktu begitu. Nah kalau misalnya kayak pandemi seperti ini yang virusnya istilahnya baru aja muncul tapi kemudian yang keserang itu seluruh dunia, pasti kan semua pada berlomba-lomba nih bagaimana akhirnya istilahnya mencari solusi bersama-sama. Tapi mungkin yang ditekankan bukan aku yang menemukan nih, bukan yang seperti itu mungkin ya kalau menurut saya, tapi lebih ke saling bantu satu sama lain agar pencarian solusi itu bisa berjalan dengan cepat. Ketika nanti misalnya kayak kemarin sudah ada publikasi seperti itu gitu kan, publikasi ke media seperti itu, pasti banyak yang mempertanyakan prosedurnya bagaimana. Kalau satu, karena sebagai akademisi, publikasi ke jurnalnya seperti apa, sudah adakah sebelumnya, itu pasti menjadi pertanyaan banyak orang kalau menurut saya, apalagi di sisi akademisi begitu. Itu yang mungkin agak satu, dari satu sisi mungkin agak gerusah-gerusuh gitu, bahasa Indonesianya, terburu-buru gitu ya. Tapi dari satu sisi ya, kalau nggak begini mungkin nggak akan cepat selesai nantinya. Mungkin dengan cara begini malah solusi itu lebih cepat ditemukan begitu. Mungkin itu jadi satu saya kurang tahu pertimbangannya seperti apa, tapi kayaknya mungkin ada sisi itunya gitu kalau menurut saya. Itu agak ini sih pelik memang kalau masalah etik begini ya. Iya, ya, seperti itu saya juga bingung. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cukup jelas sama tugasnya tadi itu. Mungkin yang untuk minggu depan kalian siapin aja tadi ya masalah detail problemnya, goal-nya seperti apa dari nanti yang nanti akan saya upload di aula. Untuk minggu depan mungkin dipersiapkan itu sama tadi mungkin stakeholder yang terlibat kira-kira siapa aja. Sama mungkin kalau misalnya udah ada diskusi sama kelompoknya, bisa aja nih udah mulai brainstorming juga nggak masalah. Tapi goal sama user requirement itu harus ditentukan dulu. Dan gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, tadi jangan lupa presensi di aula. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.